Tetap move on, apapun masalahnya. Renungan diinspirasi dari Injil Matius, bab 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perubahan dalam hidup seringkali tidak mudah dan tidak selalu menyenangkan. Ketika lulus SMA, orang tuaku mengirimku untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. Aku berasal dari Palembang, merasa sangat berat meninggalkan kampung halaman karena harus memulai sesuatu yang benar-benar baru. Bertemu orang baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, hingga membangun kebiasaan baru. Hal-hal yang dulu selalu tersedia di rumah, kini harus kuusahakan sendiri. Namun, apapun tantangannya, kuliah tetap harus dijalani. Hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan pendidikan, berkeluarga, dan kini menetap di Tangerang. Seringkali aku berpikir, jika saat itu aku bersikeras bertahan di Palembang, mungkin banyak hal penting dalam hidupku tidak akan terjadi. Aku mungkin tidak mengikuti KEP, SHDR, EJ, atau kuliah di KPKS. Bahkan mungkin aku tidak akan bertemu pasangan hidupku. Kini aku menyadari bahwa keputusan orang tua, meski awalnya terasa berat, menjadi cara Tuhan membentuk perjalanan hidupku. Melalui setiap fase perubahan, iman tumbuh dan dewasa. Tuhan menuntun langkah demi langkah, termasuk di masa-masa terendah sekalipun. Pengalaman ini mengingatkanku pada sikap Yesus ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Situasi berubah drastis, namun Yesus tidak berhenti atau mundur. Ia menyingkir ke Galilea bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk melanjutkan misi yang dipercayakan Bapa. Di sana, ia membuka babak baru pelayanan, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus memberikan teladan bahwa ketika keadaan berubah dan tampak tidak bersahabat, langkah terbaik bukanlah menyerah, tetapi terus bergerak, tetap melangkah, tetap setia pada rencana Allah, dan tetap membuka diri pada karyanya.
Karena besarnya kasih Allah yang mengaruniakan anaknya bagi keselamatan dunia, kita pun dipanggil untuk menaati perintah-perintahnya. Salah satunya adalah mewartakan Injil dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Marilah kita menjadi rekan sekerja Allah yang setia. Ia sedang mempersiapkan kita menerima hidup kekal dan mahkota kemuliaan di surga. Maka tetaplah move on apapun masalahnya, karena Tuhan telah lebih dulu memberi teladan. Marilah berdoa. Ya Bapa, dampingilah kami dalam setiap proses hidup ini. Teguhkan kami agar tidak mudah menyerah, tetapi berserah penuh kepada rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.